Hari ini saya harus memandikan bunga-bunga ini. Ini mereka semua. Karena sudah lama ditinggalkan, mereka tidak pernah lagi terurus. Ini guys. Di sini sudah ada ember. Ini ada ember. Dan sudah ada kain untuk dipakai mengelap bunga-bunganya. Terus ada sabun, kita campurkan sedikit di dalam air sebentar untuk bunga-bunganya supaya kuman-kuman yang ada di daun-daun, di batang-batangnya itu bisa hilang. Kemudian ini juga ada kulit, kulit bawang untuk kita pakai campurkan di tanahnya supaya tanah-tanahnya tetap terjaga gemburnya. Kemudian ini daun bawang ini juga berfungsi untuk menghilangkan hama-hama yang ada di bunga-bunga, atau bisa juga kulit-kulit telur atau pisang yang sudah busuk direndam di air kemudian disiram-siramkan di tanahnya. Begitu saudara-saudara. Oke, sekarang kita mulai mengelap guys. Jadi dilap dengan bersih. Kedua, bolak-balik belakangnya. Ini begini dia guys, kita lap semuanya sampai dia jadi segar lagi dan tumbuh subur lagi. Dahan-dahannya, daun-daunnya yang sudah kuning seperti begini kita harus buang. Kalau yang sudah sangat kering, kita kembalikan ke dalam pot supaya jadi pupuk. Ini daun-daun begini juga boleh kita gunting-gunting kembali, kemudian kita campurkan ke dalam tanahnya. Ulang, ini akan menjadi pupuk dan kita campurkan dengan tanah-tanah supaya dia segar lagi. Jadi tidak perlu cari pupuk yang jauh-jauh karena pupuk itu ada di dalam rumah, sampah-sampah, sayur-sayur yang kita masak. Yang bisa dicampurkan dengan tanah-tanah begini, kita campurkan. Pisang-pisang yang sudah tidak habis dimakan atau sudah busuk, kita boleh rendam di dalam air kira-kira 2 hari, kemudian kita siramkan sedikit-sedikit ke dalam tanah-tanahnya ini. Jadi tidak perlu cari pupuk yang jauh-jauh karena pupuk-pupuk itu ada di sekitar rumah kita sendiri. Saya tidak pernah membeli pupuk bunga, tapi bunga ini tetap bertumbuh sampai sekarang, tidak pernah mati. Kecuali ditinggalkan, tidak ada orang di rumah, tidak ada yang rawat, yang siram, mereka pasti mati. Dan satu lagi, jangan diletakkan di bawah matahari yang paling terang karena daun-daunnya akan kering. Dan lebih bagus lagi segarnya jika diletakkan di bawah pohon.
di bawah pohon yang rindang. Jadi biar dia kena matahari, tapi ada pohon yang besar melindungi. Ya begitu saja teman-teman, tidak ada yang terlalu spesial untuk merawat bunga begini. Karena banyak teman yang mengeluh, gimana sih cara rawat bunga, kok bunga-bungamu tidak mati kok. Padahal begini saja. Tanah-tanahnya jangan terlalu basah, harus digembur-gemburkan. Itu saja cara untuk merawat bunga teman-teman, tidak terlalu susah. Dulu sebenarnya saya juga pertama kali menanam bunga begitu, saya bilang tangan saya panas, tangan saya tidak bagus untuk menanam bunga karena bunga yang saya tanam sering mati. Ternyata bukan karena tangan, tetapi karena cara merawatnya. Tapi ada juga orang yang tanam saja kemudian jadi bagus bunganya walaupun dia tidak terlalu urus. Tapi percayalah, kalau bunga-bunga yang bagus kalian lihat, pasti mereka menaruh tanah yang bagus, tanah pupuk kandang. Itu semua yang dipakai untuk merawat. Cuma saya tidak tahu bagaimana, katanya supaya daunnya rimbun harus pakai pupuk daun. Cuma saya belum pernah mencoba selama saya menanam bunga. Karena dengan keterbatasan fisik saya yang begini, saya tidak bisa kemana-mana untuk mencari. Dan bunga-bunga ini saya tanam tanpa sengaja. Di saat saya sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa, timbul pikiran bagaimana caranya untuk menghibur hati supaya tidak boring tinggal di rumah sendiri. Oke teman-teman,